Semangat pagi. Pagi. Untuk Rabu Sinau hari ini kemarin sudah ada spoilernya sedikit yang sudah disebarkan oleh teman-teman suara-suara NOKM Jawa Timur, yaitu tentang financial health gitu. Jadi ada pertanyaan yang cukup besar, apakah keadaan keuangan kita saat ini itu sudah sehat atau belum, seperti itu. Seperti biasa, sebelum saya memulai, izinkan saya menyambut dulu yang telah hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Pak Samuel Pasaribu selaku VP NOKM Area 3. Selamat siang Pak Samuel. Siang Risma, siang teman-teman. Satu-satunya anggaran yang tidak dikurangi saat ini, budget OPEX, itu hanya PE, personal expense. Jadi kita memang harus bersyukur perusahaan kita masih memberikan kita kesejahteraan yang cukup dan mungkin di atas yang lainnya, rata-rata yang lain. Tetapi di lain pihak kita juga harus belajar bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Linda kesempatannya berbagi dengan kami semua. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya langsung sambut saja Bu Linda Bun, Manager Customer Digitalization dan Communication Jabodetabek Jabar, Qualified Financial Educator. Selamat siang Bu Linda Bun, apa kabar? Halo kakak-kakak. Nah, Mbak Linda ini nggak akan sendirian karena beliau nanti akan didampingi oleh moderator yaitu Bu Ade dari HCM. Selamat siang Bu Ade. Selamat siang Risma. Teman-teman, siang ini kita kedatangan tadi sudah disapa oleh Mbak Risma, Mbak Linda Bun. Saya penasaran dengan belakang Mbak Linda Bun nih. Kalau MM pasti teman-teman udah pasti paham ya, Magister Manajemen. Kalau CFP ini apa Mbak Linda? Jadi teman-teman, CFP itu adalah Certified Financial Planner. Siapapun boleh kalau mau mengambil sertifikasi ini. Banyak sekali lembaga yang mengadakan, ada UI, MMUGM. Kemudian setelah ada beberapa materi yang harus kita pelajari, materi tentang dasar-dasar perencanaan keuangan, investasi, kemudian perencanaan hari tua, distribusi kekayaan, pajak, dan asuransi. Gitu. Kemudian kita kalau mau mendapatkan gelarnya ini, kita harus menjalankan tes ujian gitu. Ada 4 level ujiannya, setiap level itu 2 jam. Nah kalau lulus 4 level, baru kita dikasih gelarnya CFP ini gitu. Ini sertifikasi internasional, tetapi kalau di Indonesia sih materi dan ujiannya bahasa Indonesia gitu. Seru ya, itu hanya membahas CFP ya, belum yang nanti kita membahas dengan judulnya Financial Health. Ya, kali ini kita mau membahas mengenai sehatkah kondisi keuangan kita gitu ya. Financial check up. Nah, financial check up tujuannya apa sih teman-teman? Ujung-ujungnya adalah tujuannya untuk menjadikan diri kita lebih kaya gitu kan secara finansial. Ternyata teman-teman, kaya itu adalah mindset. Kaya itu direncanakan dan ada perhitungannya. Apa tujuan keuangan kita? Apa tujuan keuangan teman-teman? Tujuan keuangan kita itu salah satu dan beberapa diantaranya ini teman-teman. Tujuan keuangan kita adalah untuk merencanakan dana pendidikan anak-anak kita, untuk merencanakan dana hari tua kita, setuju apa setuju banget, dana ibadah kita, untuk merencanakan dana kalau mau beli mobil, dana berlibur, tahun depan misalnya udah nggak pandemi, dana beli rumah, at least kita punya 1 rumah gitu ya. Nah, sebenarnya barang-barang ini bisa kita beli kalau memang ada alokasinya. Intinya apa? If you cannot pay cash, then you cannot afford it. Artinya kalau misalnya kita nggak punya uangnya senilai tunainya barang tersebut, berarti kita tuh belum mampu untuk membelinya saat ini. Gimana caranya kalau mau beli barang ini? Ya udah investasi dulu, nabung dulu. Ketika sudah tercapai, barulah kita membeli wants ini gitu teman-teman. Nah ini termasuk latte faktor. Latte faktor itu apa? Receh. Tapi kalau dikumpulin, misalnya ngopi nih 1 hari 30.000, 1 bulan 600.000. Teman-teman coba bayangin, kalau 600.000-nya kita beli emas atau kita investasikan gitu ya, 20 tahun ke depan udah jadi apa gitu ya. Sebelah kanan ini FOMO dan YOLO itu adalah istilah yang lagi tren di milenial sekarang.
FOMO itu takut ya kalau tidak up to date gitu. Orang posting apa dia juga pengen gitu. YOLO itu ya karena kita merasa hidupnya sekali, ya udah, aku menikmati gajiku sekarang, tidak memikirkan masa depan. Itu yang harusnya kita hindari. Terus ada lagi hedonic treadmill. Kita kejar kayak kita naik treadmill ya. Kejar yang nggak nyampe-nyampe itu teman-teman. Gaji 4 juta tuh kita bisa nabung 500.000. Kalau gaji 8 juta harusnya nabungnya berapa teman-teman? Ayo ketik lagi di chat. Harusnya nabungnya 4,5 juta ya. Nah ini adalah penyakit finansial. Penyakit yang udah saya singkat juga. Punya banyak utang, nggak punya estate planning tuh plan waris ya teman-teman. Tidak punya proteksi, asuransi. Kemudian arus kas negatif, investasi bodong. Ternyata investasi bodong di Indonesia ini banyak banget loh. Kurang dana darurat, income kurang, investasi untuk 3P-nya nggak ada. Nah ini adalah proses perencanaan keuangan yang salah satunya dipelajari di CFP teman-teman. Kita menentukan dulu tujuannya. Tujuannya apa? Kemudian kumpulkan data keuangan kita, apa yang sudah kita miliki, gaji kita berapa, pengeluaran bulanan berapa, kemudian kita evaluasi status keuangan kita seperti Excel yang sudah saya share. Kemudian kita buat solusi nih, kalau merah, solusinya apa? Cash flow kita negatif, solusinya apa? Oh, berarti kita harus meningkatkan income atau menekan pengeluaran, gitu ya. Kemudian kita lakukan implementasi atas solusi tersebut, kemudian kita monitor secara berkala. Sisi atau sisa, gitu ya. Kalau dulu saya juga sisa gitu ya, bayar-bayar, sisa baru ditabung gitu ya. Kemudian ternyata yang lebih baik itu kita tuh harusnya menyisihkan dulu gaji kita untuk pay ourselves. Gitu ya. Setelah kita bayar zakat, pay God first gitu ya. Dan we pay ourselves gitu ya. Kita sisihkan dari gaji kita itu buat investasi, baru sisanya kelebihannya itu buat pengeluaran. Nah, ini tadi yang saya bilang mengenai sisih atau sisa. Nah, pertama kita sisihkan dulu buat tax dan charity. Sosial, buat zakat, perpuluhan gitu ya. Kemudian baru deh kita sisihkan buat bayar hutang maksimal 35%. Kemudian rekening peace of mind ini adalah proteksi. Kemudian financial freedom ini buat investasi minimal 10%. Nah, sisanya barulah kita habiskan. Habiskan buat apa? Biaya kebutuhan hidup dan gaya hidup yang tadi kayak PS5, sepeda gitu ya. Boleh banget. Nah, ini adalah porsi. Ini salah satu contoh porsi 4321 yang sering saya pakai. Ini juga di keuangan syariah dipakai ini 4321. Kalau teman-teman mau pakai 532 misalnya sesuai dengan selera dan kemampuannya teman-teman ya boleh gitu. Kalau ini contoh yang punya hutang. Kalau nggak punya hutang enak banget. 30%-nya bisa buat investasi, bisa buat gaya hidup gitu ya. Yang penting tujuan keuangannya on the track, teman-teman. Ini fondasi keuangan kita, teman-teman. Yang paling penting adalah kita harus punya income-nya ya. Kalau nggak punya income, apanya yang mau kita manage kan? Kemudian kita bayar zakat, punya tujuan keuangan kayak tadi, dana ibadah, dana hari tua, dana pendidikan anak. Kemudian tiangnya ya harus lunasin utang konsumtif, utang pinjol, KTA, kartu kredit. Nah itu bahaya banget tuh teman-teman. Bunganya tinggi sekali, gitu ya. Kemudian dana darurat harus punya, cash flow positif, kita harus taat pajak, harus memiliki proteksi, kemudian memiliki bisnis, investasi, properti, kemudian barulah menikmati financial freedom. Ujung-ujungnya ya financial freedom ya, dimana kondisinya passive income kita lebih besar dibandingkan active income kita. Passive income kita itu udah bisa untuk membiayain pengeluaran bulanan kita. Nah, ini pos pertama yang mau kita bahas mengenai financial health. Ini dasarnya, nomor 1 ini. Ada 3, yang pertama itu dana darurat, teman-teman. Apalagi kondisi lagi pandemi seperti ini. Dana darurat, contohnya apa sih? Contoh hari ini tuh saya AC kamar rusak gitu ya teman-teman. Ini cerita nyata ya. Udah berarti ngambil dananya dari dana darurat. Minimalnya kita harus punya dana darurat 6 kali. Kalau single 3 kali ini pun sebenarnya masih kurang kalau kondisi lagi pandemi seperti ini. 6 kali. Nah, kalau kebanyakan juga nggak sehat ya teman-teman. Nah, kita simpan di mana dana daruratnya? Kalau darurat ya berarti harus bisa diambil 24 jam ya. Kalau kita butuhnya malam hari, ATM-nya harus pegang dan ATM-nya harus bisa kita akses. Nah, ini dana darurat
di Indonesia, teman-teman, dari databox.com, katadata.com, gitu ya. Masyarakat Indonesia itu punya dana darurat 46%-nya itu hanya sampai 1 bulan, teman-teman. Jadi kalau 1 bulan PSBB gitu ya udah nggak punya dana darurat lagi, makan apa gitu istilahnya. Kemudian kita masuk ke poin 2 dari financial check, itu ada debt management, gitu ya. Utang maksimal 35% dari income bulanan. Minimal tuh adalah 20% buat utang produktif tuh boleh gitu ya. Kalau buat KPR gitu. Kenapa boleh gitu? Karena asumsinya ketika selesai kita berhutang gitu ya, KPR, nilai rumahnya naik gitu ya. Gitu. Kalau utang konsumtif seperti kartu kredit, KTA, pinjol gitu ya, itu maksimal 15% saja bolehnya. Financial check up dan secure itu summary-nya adalah kita harus memiliki 5 poin ini. Tadi ada dana darurat minimal 3-12 kali pengeluaran bulanan. Kemudian ada utang maksimal 35% dari income bulanan. Cash flow harus positif, yang mana rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran bulanan. Net worth harus positif juga, di mana total aset dikurangi dengan total hutang. Dan kita harus memiliki proteksi ideal agar apa? Once terjadi risiko atau kepastian hidup, apa yang sudah kita tabung, apa yang sudah kita investasikan, tidak dipakai untuk biaya berobat, tidak dipakai untuk biaya hidup, gitu teman-teman. Kalau asuransi kesehatan itu adalah kebutuhan dasar ya Pak ya. Asuransi itu ibaratnya payung dan pelampung, yang mana kita siapkan tapi belum tentu kita pakai gitu ya. Kalau kita naik pesawat pun, kita nggak berharap kan pelampungnya itu dipakai. Ya. Tambahan, kenapa kita harus punya asuransi kesehatan? At least kita tidak menjadi persiapan untuk tidak menjadi sandwich generation ke anak-anak kita nanti gitu ya. Kenapa? Karena semakin tua umur kita itu pasti kita semakin risiko kehidupan sih. Ini adalah 4 risiko kehidupan yang paling sering terjadi. 95% masyarakat Indonesia yang meninggal itu karena sakit kritis. Nah, lanjut. Setiap orang pasti punya yang namanya tujuan keuangan dana hari tua, gitu kan? Kenapa? Ya biar pensiun kita nanti tenang, kita nggak meminta-minta kepada anak kita gitu ya, untuk biaya hidup dan untuk biaya perawatan kesehatan kita. Nah, kenyataannya apa? Kenyataannya nanti penghasilan kita berkurang 50% sampai 70%. Kalau misalnya kita nggak bekerja, ya stop gitu kan. Kebutuhan kesehatan meningkat. Nih, harapan hidup penduduk Indonesia, teman-teman. Di 2020, pria itu adalah harapan hidupnya umurnya 69 tahun dan wanita itu 73 tahun. Nah, dari umur 55 misalnya kita pensiun, 56 di Telkomsel, sampai umur 69 tahun berarti ada 13 tahun. Benar ya? Nah, 13 tahun itu kita siap nggak dananya? Gitu. Sumber income. Nah, ini kalau sandwich generation nih. Sandwich generation saya pernah bahas juga di Sepakat. Jadi kayak sandwich ya, generasi 3 lapis. Generasi yang harus menanggung generasi dirinya sendiri, generasi di bawahnya yaitu generasi anak-anaknya, dan generasi di atasnya, mertua atau orang tuanya. Nah, kita harus bertekad untuk tidak menjadi generasi sandwich bagi anak-anak kita. Apa yang harus kita siapin? Kita harus investasi. Kita harus punya plan, lunasi utang, punya dana darurat, komunikasikan sama pasangan dan keluarga, nanti plan kita hari tua mau hidup di mana dan gaya hidup seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah manajemen risiko. Kalau disingkat IPMAN, teman-teman, biar gampang ingatnya. Nah, kenapa sih kita harus memulai lebih awal biar segitiganya ini nggak segitiga yang curam gitu ya. Jadi ini tuh menandakan berapa investasi yang kita alokasikan tiap bulannya untuk masa hari tua kita gitu teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Juga terima kasih sekali lagi untuk Mbak Linda Bun atas waktunya mengisi materi. Kami harapkan lagi kedatangannya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Semoga acara Rabu Sinau bisa menjadi lebih baik setiap minggunya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.